Pagi hari ini kami buka hati kami, jiwa roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah ya Tuhan hati kami, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman yang kami baca, yang kami renungkan bersama, supaya firman ini menguatkan kami, menolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat berjalan dalam hidup kami dengan kekuatan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, sekalipun kita semua ada di rumah masing-masing. Kita percaya Tuhan tetap melawat kita dan Tuhan terus memberkati hidup kita. Saya berdoa agar saudara-saudara sekalian yang di rumah tetap dalam keadaan sehat, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatannya, tetap mengikuti protokol pemerintah dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar yang sudah dilakukan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin ya kalau perlu. Ya puji Tuhan, jagalah kesehatan kita supaya kita bisa tetap memuji memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini judul khotbah saya menang lewati badai. Menang lewati badai. Ya. Kita seringkali mendengar bahwa ada orang yang berkata ikut Yesus pasti semuanya aman. Kita mungkin berpikir wah enak sekali kalau ikut Yesus semuanya aman, dan kita mungkin berharap ini adalah kerinduan setiap orang. Semua orang pengennya aman, pengennya senang. Kita selalu senang dan berpikir bahwa kita akan enak-enak saja, dan ini yang terjadi. Ya, kita pikir bahwa ikut Yesus itu selalu suka, tidak ada duka. Ya, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Sekali lagi seringkali saya katakan kepada jemaat dalam melalui mimbar ini, saya seringkali katakan, kalau saudara tidak mau menghadapi masalah, lebih baik saudara tinggal di TPU. Ya, tidur di sana selamanya di taman rumah, ya. Karena di sana orang-orang yang ada di TPU, mereka tidak memikirkan lagi hidupnya. Mereka tidak punya masalah. Tetapi selama kita hidup, ada suka, ada duka, ada badai yang akan kita lewati, dan kita harus bisa melewati itu. Makanya hari ini saya mau kita punya konsep yang benar bagaimana kita bisa menang melewati badai, supaya kita tidak terlalu berpikir hidup ini harus selalu senang, selalu bahagia, dan ya bagaimana di dalam kesulitan pun kita senang, kita bahagia. Ini yang paling penting. Bagaimana kita mensyukuri hidup kita. Makanya kita akan berjalan bersama Tuhan, kita bisa melewati badai. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca nas khotbah kita dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikian firman Tuhan. Luar biasa pengalaman para murid. Kita sudah membaca kisah ini dan mungkin sudah berkali-kali kita mendengarnya atau membacanya secara pribadi. Berkali-kali kita sudah mengulang ayat-ayat ini, dan juga saya sudah pernah berapa kali mengkhotbahkan ayat ini, dan kita mau merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan kita, menyegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana murid-murid yang berjalan bersama dengan Yesus. Yesus menyuruh mereka menyeberang dengan perahu lebih dulu, dan Yesus pergi ke suatu tempat, ke suatu bukit, lalu dia berdoa sendirian. Dan pada tengah malam, para murid yang ada di tengah danau yang sedang naik perahu itu mengalami gelombang yang luar biasa. Ada angin sakal terjadi di danau itu, dan Yesus dikatakan kira-kira jam 3 malam, masih gelap gulita, Yesus datang berjalan di atas air. Dan orang-orang yang melihat itu, mereka ketakutan di tengah badai yang besar, di tengah masalah yang besar, di tengah angin sakal yang luar biasa. Di sana ada orang yang berjalan di atas air. Bagi mereka ini sesuatu hal yang mustahil. Dan dalam ketakutan mereka bilang, itu hantu. Itu hantu. Mereka berteriak-teriak, "Waduh, gawat, ini hantu. Ada hantu." Sudah ada angin sakal, ada bayang-bayang orang, dan kata mereka itu hantu karena ketakutan. Tetapi Yesus bilang apa? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan kemudian Yesus bilang, "Tuhan, jikalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air, datanglah." Dan dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia berjalan di atas air, ada angin menerpa wajahnya. Dia ketakutan karena ada angin. Lalu kemudian mulai tenggelam. Lalu Petrus bilang berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus menegur dia, "Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu kurang percaya?" Ya. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" kata Tuhan kepada. Dan kemudian mereka berjalan, masuki perahu, dan angin pun reda. Saudara-saudara, kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita. Bagaimana kita menang melewati badai. Kita belajar dari ayat-ayat. Yang pertama, bagaimana supaya kita menang melewati badai? Yang pertama, kita harus siap. Yang pertama, langkah pertama supaya kita menghadapi badai bisa menang, kita harus siap. Siap apa? Siap mental, siap hati, siap menghadapi badai. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita siap. Jadi buatlah hati kita punya mental, punya hati yang punya perasaan bahwa akan ada badai dalam hidup kita. Jadi ketika badai itu datang, kita siap menghadapinya. Jadi itu langkah pertama. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yang terjadi, bukankah Yesus yang berkata kepada mereka, "Kalian jalan duluan"? Dan Yesus pergi ke bukit dan berdoa seorang diri. Ini menunjukkan bahwa walaupun para murid adalah murid-murid Yesus secara khusus dan mereka berjalan bersama Yesus menyuruh mereka menyeberang. Yesus menyuruh mereka naik ke perahu dan berjalan lebih dulu. Tetapi di perjalanan mereka, tengah malam itu ada angin sakal. Perahu mulai diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal mulai menakutkan mereka. Ini yang terjadi. Artinya apa? Karena kita berjalan bersama Tuhan, ya, Tuhan mengizinkan kita melewati badai. Kita sebagai orang beriman kok begini, kita kok susah juga, ya. Orang percaya kok kita mengalami badai juga, ya. Kok orang Kristen juga mengalami corona, ya. Menghadapi kita, kok orang Kristen kok mesti ibadah di rumah, ya. Siapkan. Bagaimana supaya kita siap, ya? Jadi kalau kita lihat di konteksnya bahwa Yesus memerintahkan mereka ke seberang. Artinya apa? Mengikuti Yesus harus taat. Tidak ada kunci. Kalau kita mau ikut
Yesus kita harus taat apa kata Tuhan. Yang murid bilang, kalian menyeberang, ya mereka menyeberang. Mengikuti Yesus tak selamanya tanpa kesulitan, harus kita ingat. Ya, ketika murid-murid diperintahkan untuk menyeberang, berarti kehidupan kita juga tak selamanya tanpa kesulitan. Dari masalah, dari badai ini kita belajar, dari kehidupan kita belajar bahwa mengikuti Yesus harus siap menghadapi semua masalah dalam hidup kita, apapun itu. Ya. Dari pelajaran para murid yang mengalami badai ini menunjukkan bahwa engkau mau ikut Yesus, engkau harus siap apapun yang terjadi dalam hidupmu, senang atau susah, suka atau duka. Tidak ada pilihan, kita harus siapkan. Jadi yang nanti bahwa ketika kita ikut Yesus, kita harus menjadi seorang murid. Apa maksudnya? Bahwa kita harus terus-menerus belajar. Menjadi seorang murid berarti kita harus terus-menerus belajar. Artinya apa? Kalau kita belajar, berarti kita harus mau menghadapi apa saja. Para murid mengikuti Yesus, disuruh menyeberang, menghadapi gelombang, menghadapi angin sakal. Di sana mereka belajar bagaimana hal-hal penting dalam kehidupan. Di sana sebenarnya para murid sedang dididik oleh Tuhan mengalami kehidupan yang payah, mengalami kehidupan yang sulit, menghadapi badai, menghadapi angin sakal, supaya mereka belajar bagaimana mereka menghadapi angin sakal. Dan Yesus menyatakan bahwa Dia sebenarnya mengerti apa yang mereka alami. Di sana Yesus menyatakan diri ketika Dia menampakkan diri yang berjalan, Yesus datang menghampiri para murid-murid. Mereka belajar di sana. Dan ketika Yesus menenangkan badai itu, mereka belajar di sana. Jadi harus ingat, apapun yang kita alami ini adalah proses belajar. Ya, makanya harus siap. Menjadi seorang murid, kita harus terus-menerus belajar. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari hidupku? Ketika aku menghadapi persoalan ini, ketika kita menghadapi COVID-19, apa yang Tuhan mau? Itu yang paling penting. Apa rencana Tuhan di dalam masalah ini? Bukan mikir, wah ini udah akhir zaman, ini udah begini, udah begitu, lalu ribut. Nggak ada guna. Tapi bahwa kita berpikir, kita belajar apa sih maksud Tuhan bagiku, apa sih rencana Tuhan di dalam hidupku, di dalam situasi ini, di dalam badai ini. Siapkan mental, ya kan? Jadi kita lihat pelajaran ini. Ketika Yesus memerintahkan muridnya menyeberang, kita belajar untuk taat. Kita belajar bahwa tidak selamanya hidup bersama Yesus tanpa kesulitan. Kita belajar bahwa kita harus siap menghadapi semua masalah dalam hidup kita. Kita harus menjadi seorang murid Tuhan. Ya. Bukan seorang Tuhan, seringkali kita protes. Tuhan kan bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya memberi persembahan yang cukup? Bukankah saya aktivis gereja? Bukankah saya pemimpin jemaat? Kita bilang begitu. Mengapa saya hadapi ini? Harusnya enggak. Enggak bisa. Jadilah murid. Jadilah murid yang terus menerus belajar. Siap. Sekarang bagaimana supaya kita siap? Supaya kita siap, kita harus mulai dari hati. Yang pertama, bagaimana supaya kita siap menghadapi badai? Kita mulai dari hati kita. Kenapa? Amsal pasal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi mulai dari hati. Kenapa? Dari hatimu terpancar kehidupanmu. Dari hatimu akan terpancar apa yang akan kau lakukan. Dari hatimu akan ada reaksi yang terbaik. Ini makanya jaga hati. Kalau kita mau siap, kita harus jaga hati kita. Kalau hati kita tidak jaga, kita bisa morat-marit. Kita bisa kacau balau. Hati kita tidak kita jaga, kita marah kepada Tuhan, kita marah kepada suami, kita marah kepada istri, kita marah kepada
bisa marah-marahin. Karena nggak jaga hati. Kita nggak siap. Tapi kalau orang-orang yang menjaga hati, dia akan siap menghadapi apapun. Jadi kalau supaya dari pertama-tama, jagalah hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti seringkali saya ingatkan, ini seringkali lagu yang seringkali dinyanyikan siapa itu? Jagalah hati, jangan kau nodai gitu. Ya. Orang di dunia ini juga bicara apa? Hati. Jangan kau nodai hati. Jaga hati. Ya. Kalau engkau jaga hatimu, engkau siap apapun yang terjadi. Kau nggak akan menyalahkan siapapun. Nggak cari kambing hitam, nggak cari kambing coklat, nggak cari kambing merah, nggak cari kambing putih, nggak cari kambing-kambingan. Pokoknya apa? Bersyukur. Itu yang penting. Orang-orang yang menjaga hati selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang dialami, mensyukuri setiap badai, mensyukuri seluruh problema hidup. Dia karena apa? Menjaga hati. Tadi seperti saya katakan, dia punya prinsip sebagai seorang murid yang belajar apa rencana Tuhan bagiku. Itu dia. Apa maksud Tuhan aku melewati semua ini? Jaga hati. Yang kedua, supaya kita siap, percayalah Tuhan menyertai. Mazmur 23, ya, Mazmur yang seringkali saya bacakan, seringkali kita renungkan, mungkin saudara juga bolak-balik baca, mungkin sudah hafal, karena sudah ada nyanyinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, itu lagu versi lama. Lagu versi barunya apa? Tuhan kaulah gembalaku, takkan pernah kekurangan hidupku danamu. Tetapi ada ayat yang keempat apa? Bilang apa? Mazmur pasal 20. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata si pemazmur. Kenapa nggak takut bahaya? Melewati lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Di dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, terbitan LAI, ini kita punya terjemahan baru, ya. Diterjemahkan, sekalipun aku melewati bayang-bayang maut, loh, itu artinya. Jadi lembah kekelaman ini artinya tempat-tempat yang penuh resiko, yang bisa punya resiko kematian, yang punya resiko bahaya, resiko paling kritis. Lembah bayang-bayang maut itu. Aku tidak takut bahaya, kata Simon. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Wow, itu Mazmur 23 bilang begitu. Dia tidak takut melewati lembah-lembah kekelaman. Dia tidak takut melewati bayang-bayang maut. Dia tidak takut melewati badai. Dia tidak takut melewati masalah. Dia tidak takut melewati angin sakal. Kenapa apa? Sebab dia tahu Tuhan menyertai. Jaga hatimu. Yang pertama. Kedua, ingat, Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai perjalananmu. Dia menyertai engkau melewati badai. Dia menyertai. Dia di Yesus. Ketika murid-muridnya melewati badai, Yesus gak pernah tinggalkan. Dia datang pada waktu yang tepat. Dia gak pernah tinggalkan. Sekalipun dia pergi, dia tahu bahwa para murid membutuhkan dia. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ingatlah bahwa Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan dia. Tuhan tahu persoalan, Tuhan tahu problemmu, Tuhan tahu, dan dia menyertai engkau melewati badai, melewati krisis, melewati keadaan ekonomi yang sekarang orang mulai krisis ekonomi. Saya tahu ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kesulitan mencari uang, dan kita percaya Tuhan menyertai. Amin. Luar biasa, ya. Pasti ada cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ya. Selalu ketika saya menghadapi persoalan, saya selalu, Tuhan, bagaimana supaya saya jadi berkat? Tuhan, bagaimana supaya bisa menolong orang? Tuhan, bagaimana supaya bisa menjadi seorang yang
memberkati orang lain. Dan Tuhan jawab. Kemarin kita bisa bagi-bagi berkat. Itu suatu hal luar biasa. Nah, disitulah saya lihat badai ini ada cara Tuhan mengajar saya untuk bukan hanya mencari sesuatu keuntungan bos, tapi mencari Tuhan apa yang harus kubuat, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat supaya aku tuh jadi berkat. Bukan apa yang kuterima Tuhan, kok tidak tolong aku, kok aku kadang tidak perlu. Kita tidak perlu melihat diri kita. Kita lihatlah kuasa Tuhan, kita lihat penyertaannya, kita lihat pertolongannya tepat pada waktunya. Ingat itu selalu. Jangan tunggu jadi berkat itu tunggu kaya. Jangan mau jadi berkat itu tunggu semuanya ada. Enggak. Doakan, Tuhan aku mau jadi berkat, tolonglah Tuhan supaya aku bisa memberkati orang. Doakan, minta sama Tuhan. Ya, percaya penyertaan Tuhan. Supaya kita siap, kita ingat, kita jaga hati. Supaya kita siap, kedua kita percaya penyertaan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita siap apa? Peganglah janji-janji Tuhan. Pegang setiap janji Tuhan. Halo, ini janji Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis yang ada di dalam Alkitabmu, ada banyak janji-janji Tuhan. Engkau harus pegang janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa. Ada banyak janji Tuhan. Jadi ini pegang janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kau jaga hati, kau ingat dia menyertai, ingat itu, percaya dia sertai, dan kemudian pegang janjinya dengan teguh. Kita lihat janji Tuhan. Mazmur pasal 12, Mazmur 12 ayat 7. Satu orang baca, silakan kalau ada ketemu. Mazmur 12 ayat 7 dan ayat 8. Silakan baca. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Amin. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa, amin. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Haleluya, luar biasa. Janji Tuhan adalah janji yang murni dikatakan. Bagaikan perak yang teruji. Oh, janji Tuhan itu sudah teruji dikatakan. Nggak perlu diragukan kalau sudah teruji. Dikatakan apa? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sudah teruji luar biasa. Perak yang diuji dalam dapur peleburan 7 kali menjadi perak yang murni. Itu dia. Sudah menghasilkan perak yang murni, tidak ada campuran yang lain. Ada apa? Sudah dimurnikan. Janji Tuhan itu murni, nggak ada campuran lain lagi. Dan dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Luar biasa, katakan amin. Tuhan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Luar biasa. Jadi jangan takut. Pegang janji. Tuhan sudah berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menepati janjinya. Jadi kau mau siap, kau harus pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Jadi kau tidak akan takut. Kau tidak akan gentar. Kau akan selalu santai menghadapi badai. Kenapa? Kau pasti menang. Ya, yakini saja apa? Aku jaga hati untuk selalu bersyukur. Aku percaya Tuhan menyertai sekalipun sulit. Aku percaya janji-janji Tuhan pasti digenapi, pasti ditepati. Sebab Dia apa? Allah yang setia. Haleluya. Siap
menghadapi badai? Itu yang pertama. Ya, apapun persoalan. Sakit penyakit, siap aja. Kalau kau sakit, siap. Pasti kita akan, ya, siap. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah, saya bertemu dengan orang tua murid yang sudah sembuh dari COVID-19. Saya tanya, kenapa bisa dapat COVID-19? Kami bertemu ngobrol, berhadapan, sama-sama pakai masker tentunya. Oh bisa? Wah, dia ceritakan, Pak Pendeta luar biasa, pokoknya puji Tuhan Pak Pendeta sehat-sehat. Dia bilang apa? Yang penting Pak, jaga kesehatan. Kalau sudah kena Pak, ingat, cuma ada dua katanya, mati atau hidup. Bagaimana supaya hidup? Semangat terus katanya. Semangat hidup harus, kalau sudah loyo, hati-hati, lewat katanya. Kalau sudah takut, loyo, lemas, lewat. Saya cuma pegang janji Tuhan, semangat, saya pasti ada dipakai tuh. Dia percaya firman Tuhan, udah. Jadi harus ada semangat hidup. Janji-janji Tuhan dipegang. Ya puji Tuhan, dia sembuh, dia bisa ketemu sama saya, kita bisa ngobrol, dia bisa kumpul dengan istri, dengan anaknya, dengan keluarganya. Ya, siap. Ya, dia siap menghadapi badai. Ya. Ingatlah dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pak, ini corona Pak, apa tidak melebihi kekuatan? Kalau saudara menghadapinya, sudah hadapi aja. Karena apa? Itu tidak melebihi kekuatan. Itu Tuhan bilang kok. Kalau Tuhan mau panggil ya panggil. Kalau Tuhan belum panggil ya pasti nggak apa-apa. Pasti saudara hidup. Karena waktu Tuhan kok semuanya. Tinggal saudara punya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak dibiarkan Tuhan. Apapun itu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, dikatakan Tuhan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu firman Tuhan. Pegang ini janji Tuhan salah satu. Ya. Jadi yang pertama, menang melewati badai harus siap. Yang kedua, tenang. Tetap tenang dan menghadapi badai. Jadi ingat baik-baik. Selain kita siap, kita harus tenang. Apapun masalah yang kau hadapi, tenang. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Teriak-teriak takut, bilang itu hantu. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, apa katakannya? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi solusi kedua menghadapi badai, Tuhan bilang apa? Tenang, 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 tenang. Tetap tenang. Badai pasti berlalu, tetap tenang. Jadi harus itu. Kesulitan, badai, masalah, pergumulan seringkali mendatangkan ketakutan. Seperti yang terjadi dengan para murid, ya kan? Kita lihat. Mereka takut karena ketakutan melihat orang berjalan di atas air, memang apa? Hantu, sampai nggak kenal Tuhan lagi. Tuhan menjadi hantu. Tuhan yang tiap hari mereka berjalan bersama-sama, Tuhan yang tiap hari mereka berbicara bersama-sama, Tuhan yang tiap hari mereka ngobrol sepanjang jalan, mereka ikuti tiap hari kemana Tuhan berjalan. Dan ketika mereka menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi badai angin sakal, Yesus datang, mereka bilang itu hantu. Kenapa mereka bilang itu hantu? Karena ketakutan. Jadi ingat baik-baik. Kadang-kadang itu kita belajar apa dari itu? Yang pertama kita belajar bahwa ketika kita dikuasai ketakutan, pengenalan Tuhan akan menjadi rancu, melemahkan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi jangan takut. Jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai masalah, jangan dikuasai persoalan hingga kita aduh gimana itu Tuhan, kok kayak gitu Tuhan, kok
Kok sakitku belum sembuh-sembuh Tuhan? Kok begini Tuhan? Kok uangku masih udah habis Tuhan? Kok aku krisis Tuhan? Kok aku nggak ada keuanganku semakin menipis Tuhan? Kita semakin, ketika Tuhan datang memberkati kita terhadap kebingungan. Kita nggak kenal Tuhan, itu sering terjadi. Ketakutan juga mendatangkan apa? Kekhawatiran. Ya, baik-baik. Ketakutan mendatangkan kekhawatiran. Kekhawatiran akhirnya mendatangkan apa? Stres. Kalut. Bingung. Kehidupan yang kacau. Ini yang terjadi. Dan akhirnya apa? Ketakutan, kekhawatiran, stres itu melemahkan iman kita. Jadi jangan dikuasai ketakutan. Iman kita akhirnya lemah, kita nggak lagi seperti langkah pertama tadi. Udah siap, tapi ketika ketakutan datang, kita lupa firman Tuhan. Kita lupa janji-janji Tuhan. Kita lupa penyertaan Tuhan. Kita lupa menjaga hati. Kita lupa di ketakutan. Jadi ini harus berkaitan. Nggak bisa. Kita udah siap tapi kita takut, ya nggak bisa. Kalau udah siap kita tetap tenang. Ya, perintah Tuhan tetap tenang. Tenanglah, kata Tuhan. Jadi kalau kita ketakutan bisa melemahkan iman kita. Lupa janji-janji Tuhan. Lupa Tuhan itu menyertai. Lupa kalau Tuhan itu penuh kuasa. Lihat murid-murid aja yang setiap hari berjalan bersama Tuhan, ngobrol bersama Tuhan. Lihat Tuhan tiap hari mukanya seperti apa. Ketika Tuhan datang mereka kira hantu, nggak percaya. Ya, karena apa? Karena ketakutan. Ya. Jadi ketakutan dapat melemahkan iman. Hati-hati dengan ketakutan. Nah, kita berarti ketika mereka menghadapi badai itu, Yesus datang menghilangkan ketakutan dan meminta supaya tetap tenang. Yesus datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan aku. Jadi perlu kita tenang. Kenapa perlu tenang? Petrus bilang apa? Kalau kita tetap tenang, kita bisa berdoa. Nah, 1 Petrus pasal 4. Coba, satu orang baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Tenang menjadikan kita bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, kita lupa doa. Kalau kita nggak tenang, kita kalut, kita stres, kita bingung, kita dikuasai ketakutan. Nah, lupa doanya. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 7, silakan dibaca. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Petrus mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, sekarang ini kita lihat tanda-tanda mendekati. Ini baru tanda-tanda mendekati, belum akhir. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah diri dan tetap tenang. Supaya kamu bisa berdoa katanya. Jadi tenang supaya berdoa. Jadi kita supaya kita bisa menghadapi badai, supaya bisa menang, tenang dulu hati. Tenang gak? Engkau kalut, engkau stres, engkau bingung, tenangkan dulu. Kita kembali ke langkah pertama. Gitu. Siapkan hati. Oh, ini kan udah Tuhan, apapun terjadi aku siap. Gitu. Jadi tenang. Kembali ke langkah pertama. Tenangkan. Dengan tenang kita bisa apa? Berdoa. Tuhan. Petrus kan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Jadi jangan lupa berdoa. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kita nggak tenang, kita susah berdoa. Jadi langkahnya supaya kita bisa berdoa adalah tenang. Maka Yesus suruhkan. Jadi kita supaya bisa menang melewati badai, kita harus tenang, siap dan tenang. Jadi jangan lupa, tenangkan dirimu, tenangkan hatimu, tenangkan hidupmu, tenangkan jiwamu, supaya kau bisa berdoa.
Datang kepada Tuhan. Bukan datang dengan datang kepada Tuhan dengan protes, datang kepada Tuhan dengan menyalahkan orang lain, tapi kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Kenapa? Langkah pertama tadi siap. Mengucap syukur dulu. Minta kehendak Tuhan. Berdoa tuh jangan minta Tuhan terus, minta Tuhan apa yang harus kehendak Tuhan, ya. Jadi kita bisa berdoa dengan tetap tenang. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, pemazmur bilang kalau kita tenang, kita bisa merasakan aman di dekat Tuhan. Mazmur 62 ayat 5. Mazmur 62 ayat 5. Silakan dibaca. Mazmur 62 ayat 5. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Ayat 2, bukan ayat 2. Ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita bisa tenang karena ada dekat Allah. Makanya perlu tenang. Dekatlah kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Allah supaya engkau bisa tenang. Ya. Makanya dikatakan Petrus berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa tenang. Itu yang. Jadi yang pertama siap, yang kedua tetap tenang. Tenang hadapi badai. Ya. Pertama siap hadapi badai, dua tetap tenang hadapi badai. Ya. Supaya ketenangan itu memimpin kita apa? Kepada penguasaan diri. Kalau kita tenang, kita bisa menguasai diri. Tidak berusaha penguasaan diri. Kalau kita sudah punya penguasaan diri, kita punya kepercayaan yang tetap. Kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena salah satu di dalam buah roh itu, salah satu ciri buah roh adalah penguasaan diri. Jadi kita bisa menguasai diri karena apa? Kita tenang, dan kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita tetap percaya penyertaan Tuhan. Kita tetap percaya kasih setia Tuhan. Jadi yang kedua tetap tenang supaya apa? Kita bisa menguasai dan menghasilkan apa? Iman yang kokoh. Tidak lagi ketakutan, tidak lagi menyalahkan orang, tidak lagi berkata itu hantu, tapi percaya Tuhan. Tetap tenang di dalam. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 bilang gini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Pengkhotbah bilang segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Usaha, ini kan 2 genggam. Usaha kita dan kita mencari. Yang paling penting apa? Tenang. Segenggam ketenangan lebih penting daripada usaha jerih payah. Para murid angin sakal, mereka berusaha segala macam, nggak tenang. Gagal ini mana? Yesus jalan di atas air, hantu. Ya kan? Karena tidak tenang. Tapi kalau mereka tenang, mereka puji Tuhan, haleluya, Yesus datang, guru kita datang, Tuhan kita datang, Tuhan menolong, Tuhan ya haleluya, tenang aja. Kan begitu harusnya. Melihat Yesus datang harusnya mereka bersuka cita. Mujizat pasti terjadi. Lihat Yesus berjalan di air aja mereka bisa melihat mujizat. Itu sudah suatu mujizat. Dan mereka lihat badai akan ditenangkan oleh Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Tidak ada hasilnya. Mereka dengan usaha mereka. Tapi Yesus bilang, tenanglah. Aku ini, jangan takut. 1, siap. 2, tenang.
3, berani hadapi badai. Wah, kalau kita nggak berani hadapi badai, ya nggak bisa menang. Ya kan? Sama seorang olahragawan nggak berani bertanding, bagaimana mau jadi juara? Jadi harus berani hadapi badai. Pak, masa badai dia? Iya, artinya kita harus siap tadi, tenang, dan kita jalani hidup kita. Berani itu jalani aja. Mau sakit jalani, krisis ekonomi jalani. Percaya ada pernyataan Tuhan, gitu aja. Berani hadapi badai. Ayat 28, 29 Matius pasal 4. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia di situ. Petrus akhirnya berkata ketika Tuhan, tenang, aku ini jangan. Kalau engkau itu Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus bilang sesuatu yang hal mustahil kan. Kalau Yesus berjalan di atas air, nggak ada masalah sebab dia Tuhan. Tapi sekarang Petrus manusia biasa yang terikat hukum alam, hukum gravitasi. Kalau orang berjalan di atas pasti tenggelam karena airnya nggak bisa nahan badan kita. Tapi dia bilang, suruhlah aku berjalan di atas air. Ya, Petrus minta apa artinya? Ini berarti dia berani melakukan hal yang mustahil. Dia berani. Dalam keadaan badai, Yesus bilang dia, suruh aku berjalan di atas air. Jadi buatlah hal-hal yang lakukan hal-hal yang mustahil dengan keyakinan. Jadi cari kehendak Allah, cari kehendak. Suruhlah aku berjalan di atas air, kata Petrus. Lalu dia, Tuhan bilang datanglah, dan kemudian apa? Petrus melangkah. Petrus melangkah keluar dari perahunya. Petrus keluar dari zona aman, zona nyamannya. Kenapa? Saya kira dalam badai, di tengah badai, di tengah gelombang, dan ada di tengah-tengah danau itu, yang paling nyaman, yang paling aman, yang safety adalah tetap di dalam perahu. Tapi Petrus dengan berani melangkah keluar. Kenapa? Dia percaya itu Tuhan. Dia percaya itu Yesus. Dia keluar. Dia berjalan di atas air. Dia melawan badai. Hadapi badai. Dia berusaha melawan ketakutannya. Ya, saat itu dia berusaha untuk melawan ketakutan melewati angin sakal itu. Itu yang terjadi. Tetapi sayang 1000 sayang, ketika angin menerpa wajahnya, dia mulai takut lagi. Padahal dia sudah melakukan suatu keajaiban, sudah melakukan hal yang mustahil, dia sudah melangkah keluar, dia sudah berjalan, dia sudah mau mendekati Yesus. Tetapi ketika dia rasakan angin, dia mulai ketakutan, dan apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam, lalu dia teriak, Tuhan tolong aku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melangkahlah dengan iman tanpa keraguan. Angin itu masih akan ada, badai itu akan terus ada. Mungkin kalau aku sudah berusaha begini bertahun-tahun kok masih seperti ini, usahaku kok masih begini terus, bisnisku belum naik-naik, pekerjaanku belum berkembang, skala usahaku belum berkembang, penyakitku kok belum bersembuh-sembuh. Langkah terus. Langkah terus. Berjalanlah terus. Dekati Yesus terus. Hampiri Yesus terus. Tanpa keraguan. Pasti akan masih terus ada badai, pasti ada angin yang menerpa kita. Masih ada sakit, masih ada krisis, masih terus akan datang. Tapi berjalanlah terus. Hampiri Yesus harus ini. Ya. Petrus mengalami itu. Kenapa? Yesus menegur Petrus yang bimbang. Ya. Dibilang, mengapa kamu, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Yesus tegur. Kenapa Yesus menegurnya?
Karena Petrus mengikuti perasaannya. Dirasakannya tiupan angin, dia itu akhirnya dia ketakutan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau ikut Tuhan jangan ikut pakai perasaan. Ya. Jadi ikut Tuhan harus pakai apa? Hah? Jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Itu yang paling penting. Ikut Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan terus, kita pasti gagal, kita pasti kalah. Tapi ikutlah Tuhan dengan iman. Ya, jangan biarkan perasaan itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan keadaan itu menguasai perasaan kita. Perasaan juga akhirnya menguasai pemikiran kita, sehingga kita tidak bisa berjalan dengan baik. Ingat, seharusnya ketika terus ada angin, ada tiupan, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada apapun yang kita hadapi, krisis, kita itu semua, waduh, gimana nih ya? Jangan ketakut, jangan rasa-rasa. Iman. Pegang janji-janji Allah tadi. Imanmu harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan rasa-rasanya kok begini ya, rasa-rasanya kok nggak enak ya. Jangan gitu. Kita harus berjalan melangkah dipimpin oleh iman kita, bukan perasaan kita. Jadi berjalanlah dengan iman. Ikut Tuhan, jangan dengan perasaan, tapi dengan iman. Ya. Mengikuti Yesus harus berani menghadapi pencobaan, menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kita harus berani. Siap, tenang, berani. Jangan takut ada badai langsung lari kaki 1000. Apa? Ya, melangkah dengan kaki 1000, menghindar. Melarikan diri. Wah, mendingan saya nggak usah ikut Yesus lah. Mendingan ikut orang sana kok nggak ikut Yesus, enak-enak. Jangan. Kita harus berani hadapi. Pasti bisa kita dapat. Mengikuti Yesus harus melangkah dengan iman. Ya. Mengikuti Yesus harus melangkah dengan iman, bukan dengan perasaan. Ya. Petrus ketakutan ketika dia sudah berjalan di atas air, sudah terjadi hal yang mustahil. Sudah berjalan, sudah dekat dengan Tuhan, tapi karena perasaan, mukanya kena tiupan angin, dirasa-rasanya dia ketahui, jangan-jangan gua kena tenggelam nih. Ya benar, tenggelam beneran. Ya kan? Jadi jangan ikuti perasaan. Iman harus dilandasi kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik. Imanmu harus dilandasi kebenaran firman Tuhan. Bukan iman yang konyol. Karena zaman sekarang mulai imannya konyol. Suruh menjaga diri, suruh jaga kesehatan, nggak mau jaga. Nggak apa-apa ini begini, salam-salam. Ya apa-apa ini, salam-salam. Akhirnya apa? Ketularan. Lojak konyol itu namanya. Harus landasi firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran. Ada hukum alam yang harus kita ikuti juga. Hukum alam virus begini bisa kita udah hati-hati. Jangan kita konyol-konyolan. Ya. Kamu tahu kalau berdiri di pinggir jurang, kalau nggak terlalu pinggir, kalau salah injak bisa jatuh mati. Tapi nggak bakalan. Nih gua di pinggir nih, nggak bakal jatuh mati. Mau salahin siapa? Salahin kebodohanmu. Ya kan? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus kan. Yesus saja bilang kepada setan yang bilang, jatuhkanlah dirimu ke bawah, bukankah ada tertulis malaikat-malaikat akan mengatakan engkau menanggung kakimu tidak terantuk pada batu, kata setan kemudian. Yesus bilang apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dalam situasi seperti ini jangan cobai Tuhan Allah. Kalau kita iman berdasarkan firman Tuhan, jangan mencobai Tuhan dengan keadaan sekarang. Itu kita
kita jangan main-main. Serius lah. Jadi maka saya buat kemarin saya buat peraturan di rumah kepada anak-anak, salah satunya jangan lupa kalau dari luar rumah mandi, cuci tangan, bersihkan diri. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Udah di rumah. Mau bosan-bosan biarin bosan. Mendingan lu main HP di rumah daripada keluar. Kenapa? Kita harus jangan mencobai Tuhan. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah kena bagaimana? Saya bilang, kalau engkau kena bukan hanya engkau sendiri yang susah. Sekeluarga bisa susah. Stres semua. Bukan hanya sekeluarga, tetanggamu bisa susah. Stres semua. Lingkunganmu bisa susah. Rumah sakit dokter juga udah capek. Jadi pakailah hikmat. Kasihan dokter-dokter, perawat-perawat, banyak petugas medis, petugas rumah sakit itu nggak pulang berhari-hari cuma karena kita nggak mau turutin pesan pemerintah. Hati-hati. Berani sih berani, tapi kan iman harus dilandasi pada kebenaran firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan juga. Sekarang sudah terbukti virus ini tidak memilih-milih agama. Siapa saja, tidak memilih jabatan. Pendeta ada yang mati, orang biasa ada mati, dokter ada mati. Dengar baik-baik, nggak pilih. Mau pendeta, mau dokter, mau perawat, mau apa, bisa. Mau tua, mau muda bisa. Jadi jangan, jadi nggak oh ini orang Kristen nih, aku nggak mau. Enggak. Dia nggak lihat agama. Kalau kita bandel ya udah. Makanya kita perlu iman yang dilandasi oleh firman Tuhan. Ya, jangan mencobai Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 bilang begini, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Ya, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Jadi harus berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman. Jadi ada berjaga-jaganya. Berdiri teguh dalam iman yang dilandasi firman Tuhan. Jangan konyol. Jadi, oke, jadi kita sebagai penutup di sini siap hadapi badai. Itu yang pertama. Siap hadapi badai, kita harus apa? Hati yang siap hadapi badai akan dapat mengalahkan badai. Ya. Beriman kepada Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jadi, hati yang siap hadapi badai akan dapat mengalahkan badai. Jadi harus siap dulu langkah. Yang kedua, tenang hadapi badai. Kuasai diri dengan tetap tenang agar iman tidak digoyahkan. Kita berserah dalam doa, itu membutuhkan ketenangan. Tenang hadapi badai. Yang ketiga, berani hadapi badai. Melangkahlah dengan iman yang dilandasi kebenaran firman, jangan dengan perasaan yang menguasai hidup kita, tetapi firman Tuhan. Jadi bukan perasaan, firman Tuhan, kebenaran. Inilah yang menguasai hidup kita, bukan perasaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah berfirman kepada kami supaya kami bisa menang melewati badai. Ajar kami untuk tetap setia melakukan kebenaran firman ya Tuhan. Ajar kami untuk teguh berdiri dalam iman kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ikut ibadah ini di rumah, Tuhan memberkati mereka supaya mereka siap hadapi badai, tenang hadapi badai, dan berani berjalan melewati badai. Karena kami percaya, kami mau percaya bukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan hamba-Mu berhenti berbicara ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami terus-menerus tiap-tiap hari ketika kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.